Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat, taufik, hidayahnya kita semua sehingga kita berkumpul di mata kuliah tenaga pendidikan. Kedua kalinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari Kuasa Guru ingin menampilkan materi kami yaitu peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan pembelajaran yang berbasis ICT dan di sekolah atau perguruan tinggi. Dosen pengampu Ibu Dr. Isma Melani yang pertama itu dasar pemikiran. ICT adalah singkatan dari Information and Communication Technology atau biasa disebut dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. ICT adalah konsep besar yang terdiri dari beberapa bidang di mana fokus pengembangannya terletak pada perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Dalam ICT terbagi menjadi dua aspek penting, diantaranya yang pertama yaitu teknologi informasi, yaitu segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan alat serta pengelolaan berbagai media. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi, yaitu segala aspek yang mencakup penggunaan media untuk memproses dan mengirim data antar perangkat. Jadi secara umum ICT adalah segala hal yang berkaitan dengan pemrosesan pengiriman informasi antar perangkat dan pengelolaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal Yani. Membahas selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran berbasis ICT dengan analisis SWOT. Asesmen pembelajaran berbasis ICT dengan analisis SWOT merupakan pendekatan yang penting dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. ICT dalam proses pembelajaran berikut ada cara melakukan asesmen pembelajaran berbasis ICT dengan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu identifikasi keunggulan dan implementasi ICT dalam pembelajaran seperti akuntabilitas yang lebih luas, intelektualitas yang tinggi, dan peningkatan yang terbatas siswa. Yang kedua itu evaluasi keberhasilan teknologi yang digunakan setiap program pembelajaran online yang mudah digunakan dan efisien. Yang ketiga, tinjau kemampuan guru dalam mengintegrasikan ICT ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Yang kedua itu kelemahan. Kelemahan ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu identifikasi hambatan atau tantangan dalam penerapan ICT, seperti karangan aksesibilitas, penerapan ICT seperti yang mereka di kalangan siswa karena melakukan bagi guru dalam mengundang teknologi atau masalah teknis yang sering terjadi. Yang kedua itu evaluasi kelemahan dan infrastruktur teknologi seperti keterbatasan perangkat keras atau perangkat lunak cara tidak memadai. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang ini terbagi menjadi dua. Tiga peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dari penggunaan ICT dalam pembelajaran seperti meningkatkan kolaborasi antar siswa, pengembangan keterampilan digital, atau peningkatan efisiensi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, identifikasi tren teknologi terbaru yang dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran seperti kecerdasan pada realitas virtual atau pembuatan adaptif. Yang keempat itu ancaman. Ancaman juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu identifikasi potensi ancaman terhadap implementasi ICT, seperti kekhawatiran akan keamanan data pribadi siswa, gangguan jaringan, atau ketidakseimbangan akses teknologi antara siswa. Yang kedua itu tinjauan dampak negatif dari ketergantungan berlebihan pada teknologi, seperti hilangnya interaksi sosial, langsung atau penurunan
pembelajaran komunikasi verbal. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh tiga responden. Baiklah, selanjutnya pengembangan menuju pembelajaran berbasis ICT di sekolah atau baiklah. Pengembangan menuju pembelajaran berbasis ICT di sekolah dan perguruan tinggi merupakan langkah penting dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil dalam pengembangan menuju pembelajaran berbasis ICT di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Yang pertama yaitu penyediaan infrastruktur teknologi, yang kedua pelatihan dan pengembangan kompetensi, yang ketiga pengembangan kurikulum berbasis ICT, yang keempat penggunaan learning management system atau LMS, yang kelima mengembangkan materi pembelajaran interaktif, yang keenam penggunaan media pembelajaran digital, yang ketujuh evaluasi dan pemantauan. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan dari dia. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada piranti pengembangan dan presentasi pembelajaran berbasis ICT. Piranti pengembangan dan berbasis pembelajaran berbasis ICT merupakan alat atau perangkat lunak yang digunakan untuk merancang, mengembangkan dan menyajikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ICT. Berikut ini adalah beberapa contoh piranti umum digunakan dalam pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yaitu Learning Management System atau bisa kita sebut dengan LSM. LSM adalah platform berbasis web yang memungkinkan pengajar untuk membuat, mengelola, dan menyajikan materi pembelajaran secara online. Contohnya misalnya seperti Google. Yang kedua yaitu Google atau dan Google Classroom. Selanjutnya yaitu yang kedua presentation hall. Piranti presentasi ini seperti piranti presentation hall ini yaitu ada beberapa cara Microsoft PowerPoint, Google Slide, dan Prezi. Piranti presentasi seperti ini dibuat atau digunakan untuk membuat materi presentasi yang interaktif dan menarik bagi siswa. Selanjutnya yaitu screen recording software. Screen recording software ini adalah software perekam layar seperti Camtasia atau UGS Studio yang mana memungkinkan pengajar untuk merekam presentasi atau mendemonstrasikan langsung dari layar komputer masing-masing. Selanjutnya yaitu interactive whiteboard. Bisa kita sebut sebagai papan tulis interaktif seperti smartboard atau provided board yang mana memungkinkan guru atau pendidik untuk membuat presentasi secara interaktif dan berkolaborasi dengan siswa secara langsung. Penggunaan piranti pengembangan dan presentasi pembelajaran berbasis ICT dapat meningkatkan interaktivitas, keterlibatan, dan efektivitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan berbagai piranti, pendidik atau guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi siswa, serta memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dengan lebih efisien. Ya.
Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian penggunaan ICT dan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ICT ini memegang peranan yang sangat besar dalam hal proses. Salah satunya adalah dalam bidang komunikasi, implementasi, atau proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita lihat di PPT, itu terdapat beberapa penggunaan ICT dalam pelajaran dan pembelajaran. Yang pertama adalah penggunaan sebagai tutorial. Nah, ICT ini digunakan sebagai pembelajaran tutorial apabila digunakan untuk menyampaikan pembelajaran berdasarkan rujukan yang telah ditentukan. Jadi, pembelajaran tutorial ini meliputi pembelajaran ekspositori, yaitu penjelasan terperinci, dan yang kedua adalah pembelajaran demonstrasi yang pelatihan. Yang kedua itu ada eksplorasi. Penggunaan ICT untuk proses pembelajaran itu berlaku apabila digunakan sebagai media. Yang pertama digunakan sebagai media untuk mencari dan mengakses informasi di internet. Yang kedua untuk melihat demonstrasi suatu kejadian berdasarkan penggunaan software dan hardware. Yang ketiga adalah sebagai alat aplikasi. Di sini itu bisa dikatakan sebagai alat aplikasi apabila digunakan dapat membantu siswa dalam mengerjakan tugas. Misalnya mengerjakan tugas diagram yang bisa dikerjakan menggunakan Microsoft Excel. Dan yang terakhir adalah komunikasi. ICT itu merupakan alat komunikasi yang mempermudah antara tenaga pendidik dengan tenaga pendidik dengan peserta didik dalam mengirim dan menerima pesan. Pada dasarnya ICT ini tidak akan memberikan hambatan kepada suatu proses pembelajaran, akan tetapi memberikan manfaat yang sangat luar biasa terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya setelah kita mengetahui seperti apa penggunaan ICT, kita harus mengetahui seperti apa sih penerapan ICT ini dalam pembelajaran. Itu terdapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni ICT sebagai tools dan belajar melalui ICT. ICT sebagai tool itu artinya adalah bahwa pada saat ini banyak tersedia perangkat lunak di internet yang bisa digunakan sebagai alat yang dapat membantu siswa dan guru untuk mengerjakan pekerjaannya agar lebih efisien. Misalnya dalam membuat laporan praktikum, siswa itu bisa menggunakan yang namanya pengolah kata atau Microsoft Word atau OpenOffice, sehingga hasil yang diperoleh itu lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua adalah belajar melalui ICT. Belajar melalui ICT itu adalah belajar yang difasilitasi oleh ICT. Pemanfaatnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah chat atau komputer asisten learning. Nah, komputer asisten learning ini merupakan aplikasi yang digunakan pembelajaran yang berbasis komputer, di mana siswa dengan mudah bisa berkomunikasi dengan komputer untuk mempelajari materi pembelajaran. Contohnya itu adalah presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint atau multimedia seperti animasi atau simulasi, sehingga siswa itu mudah memahami materi. Kemudian itu sebagai CHAI. Komputer asisten berdiri. Nanti di sini itu dimanfaatkan sebagai agen untuk berinteraksi dengan sumber-sumber informasi seperti internet ataupun komputer dan Microsoft Microcomputer Based Learning. Dan yang terakhir itu ada e-learning. Nah, seperti kita ketahui bahwa e-learning ini merupakan
yang saat ini itu mempermudah sehingga pekerjaan kita menjadi fleksibel dan efektivitas. Nah, energi ini merupakan penyampaian materi menggunakan internet sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi karena learning ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ya. Baiklah, itu tadi materi dari kami nomor 10. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kita semua sudah coba cek Rupa dan Vina. Ya, tahu Pak. Terima kasih Pak Joko. Iya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok. Izin bertanya, kita sebagaimana kita ketahui bahwa latar belakang siswa itu berbeda-beda. Ada yang mudah dalam memahami dalam ICT ini kita, terus ada yang sulit untuk memahami ini. Umpamanya kayak orang kayak di kampung kita aja dulu itu banyak anak-anak mungkin yang ada yang mengerti ada yang tidak mengerti gitu. Sulit untuk memahami gitu bagaimana pembelajaran berbasis ICT ini. Pertanyaannya, jika kelompok ini menjadi guru, apa langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi siswa yang lambat atau sulit untuk mengerti tentang berbasis ICT ini pembelajarannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada kelompok 10, bagaimana manfaat penggunaan ICT ini dalam proses pembelajaran peserta didik? Baik, izin bertanya kepada kelompok. Sebagaimana ICT fungsionalnya sangat banyak, terutama pada pembelajaran, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan pembelajaran karena di situ banyak informasi ataupun kita bisa berkomunikasi melalui ICT ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan di antara pelajar itu, kita katakan tadi fungsionalnya itu dia dapat meningkatkan pembelajaran, sedangkan yang terjadi pada saat ini para pelajar itu malah justru sebaliknya, mereka banyak yang malas belajar ataupun tingkat IQ-nya rendah sekali karena dipengaruhi oleh ICT ini. Nah, bagaimana menurut kelompok berperan seorang guru untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Baik, pertanyaannya, terkadang dalam penggunaan ICT itu ada suatu kesalahan sistem terjadi. Contohnya aja kalau kita menggunakan itu di pembelajaran, kadang ada errornya atau sulit dalam mengaplikasikannya. Jadi bagaimana solusi dari pembakalan? Terkadang ya penggunaan ICT memang bagus, cuman nanti juga dapat menghambat karena ada beberapa kesalahan dalam penggunaan tersebut. Jadi bagaimana tanggapan pembakalan? Terima kasih pada rekan-rekan yang telah bertanya. Ini kan kami dari kelompok 10 menjawab pertanyaan dari kami. Kami di sini pembakalan juga menjawab pertanyaan dari Bina, yaitu yang pertanyaannya bagaimana manfaat dalam manfaat ICT dalam proses pembelajaran? Ya kan dijawab oleh Julia. Bina, di sini kami akan menjawab pertanyaan Bina, yaitu bagaimana manfaat penggunaan ICT dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ICT dalam proses pembelajaran memiliki berbagai manfaat yang signifikan. Yang berikut ini adalah beberapa manfaat utama penggunaan ICT dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, jadi yang pertama, akses informasi yang sangat luas. ICT memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses informasi secara instan dari berbagai sumber seperti internet, database online, dan perpustakaan digital. Hal ini membantu dalam penelusuran informasi yang lebih mendalam dan terkini. Yang kedua yaitu peningkatan keterlibatan siswa. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti permainan edukatif, video pembelajaran, dan
Baiklah, saya sendiri menyampaikan pertanyaan dari Pina tadi. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. ICT membantu dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh sehingga siswa dari berbagai lokasi dapat mengakses pendidikan agar berkualitas dan efisien. Baik, kami menambahkan jawaban atas pertanyaan di mana pertanyaan bagaimana manfaat ICT ini terhadap proses pembelajaran. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa ICT ini memegang peranan yang sangat besar dalam suatu proses, salah satunya itu dalam bidang pendidikan, di mana ICT ini sebagai fasilitas dalam proses pembelajaran. Dengan adanya ICT ini justru tidak akan menghambat suatu proses pembelajaran, akan tetapi memberikan dampak atau manfaat yang sangat luar biasa. Nah, salah satu manfaat itu adalah membuat suasana pembelajaran ini lebih mudah dan menyenangkan atau menarik. Yang kedua adalah mempercepat atau mempermudah kinerja guru dan siswa. Dan yang terakhir itu adalah sebagai alat komunikasi antara tenaga pendidik dengan peserta didik dalam menerima dan menyampaikan pesan. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pina tadi adalah bagaimana manfaat penggunaan ICT ini dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran memiliki berbagai manfaat dan signifikan. Yang pertama yaitu interaktivitas. ICT memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif melalui penggunaan multimedia, simulasi, di permainan pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperkuat pemahaman konsep-konsep yang diajarkan. Yang kedua itu pengembangan keterampilan digital. Pengguna ICT dapat pembelajaran membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting di era digital ini, seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan interaksi digital. Baiklah, saya akan menambah jawaban dari Pina. Berbagai alat ICT seperti perangkat lunak dari ICT, seperti perangkat lunak, pembelajaran interaktif, video dan permainan memungkinkan membuat pengalaman belajar bagi siswa tersebut agar lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang menambahkan rekan-rekan? Baiklah, saya akan menambahkan pertanyaan yang dari kita dari pertanyaannya, yaitu menjelaskan bagaimana manfaat penggunaan ICT ini terhadap proses pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan kolaborasi antara siswa dan guru. Yang kedua, menyediakan pembalian cepat. Yang ketiga, menyajikan materi pembelajaran yang secara lebih menarik dan mudah dipahami melalui media. Yang selanjutnya memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir mempersiapkan siswa untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja di masa depan. Sekian, terima kasih. Bagaimana Pina akan jawaban dari Bapak? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok dan juga Yukio, saya menerima. Baiklah, di sini kami dari teman-teman yang menjawab pertanyaan dari Kak Upa, yaitu yang pertanyaannya bagaimana cara mengatasi siswa yang lambat menggunakan ICT. Ya Kak? Cara mengatasi siswa yang lambat menggunakan ICT itu yang pertama dengan pelatihan tambahan. Memberikan pelatihan tambahan kepada siswa yang membutuhkan untuk meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan teknologi ini. Selanjutnya itu ada pendekatan individual, yaitu memahami kebutuhan dan tingkat kemampuan masing-masing siswa secara individual dan memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai agar dapat membantu siswa yang lambat menggunakan ICT tersebut. Selanjutnya itu ada kolaborasi. Maksudnya di sini itu melakukan penilaian normatif secara teratur untuk memantau kemajuan siswa dalam menggunakan ICT dan memberikan umpan balik yang sesuai untuk siswa agar membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka tidak lambat dalam menggunakan ICT tersebut. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Kak Ulfa, yaitu bisa dengan memberikan kesabaran dan dukungan atau motivasi, menunjukkan kesabaran dan memberikan dukungan moral kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan ICT, serta memberikan dorongan untuk terus berusaha dan belajar. Ya, terima kasih. Jawaban dari Kak Ulfa tadi, pertanyaan itu
Jika kalian menjadi guru, langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi siswa yang lambat memahami ICT? Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu penjelasan yang jelas dan struktur. Memberikan penjelasan yang jelas dan struktur tentang konsep-konsep ICT yang kompleks sangat penting. Guru perlu membaca materi pembelajaran menjadi bagian-bagian lebih kecil, memberikan contoh konkret, dan memastikan bahwa siswa memahami setiap langkah dengan baik. Yang kedua itu pendekatan praktis. Mengadopsi pendekatan pembelajaran yang praktis dan hands-on dapat membantu siswa dan memahami konsep-konsep. Yang ketiga itu mendorong pertanyaan dan diskusi. Mendorong siswa untuk bertanya dan berdiskusi tentang materi pembelajaran ICT dapat membantu mereka memperjelas pemahaman mereka. Diskusi kelompok, sesi tanya jawab, atau forum online terhadap menjadi wadah yang baik untuk memfasilitasi yang baik interaksi atau pertukaran ide. Baik, izin menambahkan jawaban atas pertanyaan Kak Ulfa. Di mana pertanyaannya tadi, jika kami menjadi guru, langkah apa yang akan kami ambil untuk mengatasi siswa yang lambat memahami ICT ini? Nah, yang pertama langkah yang kami ambil itu adalah menyampaikan materi yang jelas. Kami akan menyampaikan materi ICT ini dengan cara yang jelas dan mudah dipahami siswa, menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh konkret untuk membantu siswa agar mudah memahami ICT ini. Kemudian yang kedua itu adalah tutoring atau bimbingan tambahan. Kami akan menyediakan sesi tutoring atau bimbingan tambahan kepada siswa yang lambat dalam memahami ICT ini. Dan terima kasih. Izin menambahkan pertanyaan dari Kak Ulfa. Pertanyaannya, jika kami menjadi guru, langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi siswa yang lambat memahami ICT? Di sini kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Misalnya, kita menggunakan metode pembelajaran beragam seperti video, pembelajaran, simulasi, interaktif, permainan edukatif, atau proyek kolaboratif. Hal ini dapat membantu siswa dengan berbagai gaya belajar memahami konsep ICT dengan lebih baik. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik konstruktif. Kita memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam memahami ICT. Selanjutnya kita melakukan mendorong kolaborasi diskusi. Kolaborasi antara siswa dalam memecahkan masalah ICT dan mendiskusikan tentang apa yang mereka hadapi bersama. Tuh, 2, 3. Bagaimana Kak Ulfa, apakah menerima jawaban dari pemakalah? Baik, terima kasih kepada kelompok. Saya menerima jawaban yang diberikan oleh kelompok. Baiklah, di sini kami makalah ingin menjawab pertanyaan dari Justika. Yaitu pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam mengatasi siswa yang malas-malasan dalam menggunakan ICT atau karena adanya ICT makin melemah atau makin kendor saat belajar? Itu menurut kami atau menurut saya jadi seorang guru, bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti itu, yaitu yang pertama dengan cara memberi motivasi atau memberi dorongan pada siswa tersebut atas pentingnya ICT untuk kemajuan ke depannya. Karena semakin bertambahnya, semakin kemajuan zaman, maka ICT itu akan semakin lebih digunakan. Kalau selanjutnya itu jika kita berikan motivasi, siswa tetap masih sama aja, tinggal lakunya itu selanjutnya kita berikan bimbingan. Kita berikan bimbingan secara individu, yaitu dengan cara kita tanya kesulitan atau kekurangannya pada siswa tersebut tentang menggunakan ICT ini. Setelah kita tanya, maka kita sebagai seorang guru dapat membantu mereka atau mengidentifikasi masalah-masalah yang membuat kesulitan mereka menggunakan ICT ini. Selanjutnya yaitu jika kita berikan bimbingan siswa tetap masih sama saja, selanjutnya kita panggil orang tuanya atau kita diskusikan bersama orang tuanya. Apakah siswa tersebut tidak dapat memahami ICT atau menurutnya proses pembelajaran dalam pembelajaran yang materi ICT ini, apakah ada pengaruh di luar atau apakah ada pengaruh di luar yang mengakibatkan siswa tersebut melemah dalam menggunakan ICT?
Baik, saya akan menambahkan pertanyaan dari jawaban dari Andika tadi. Pertanyaan itu, bagaimana para guru mengatasi siswa terpengaruh ikuti, bukannya semakin aktif belajar akan tetapi semakin menurun. Ada pun cara-cara mengatasi siswa yang semakin menurun atau negatif. Yang pertama itu memberikan pembinaan. Guru dapat memberikan pembinaan kepada siswa dalam mengelola waktu dan penggunaan teknologi secara bijaksana. Mengajarkan strategi manajemen waktu, teknik fokus, dan kebiasaan sehat dalam menggunakan ICT dapat membantu siswa mengurangi dampak negatifnya. Yang kedua itu membangun kesadaran. Guru dapat membantu siswa memahami dampak negatif dari penggunaan ICT yang berlebihan terhadap kinerja belajar dan kesejahteraan mental, dan membangun kesadaran akan masalah ini. Siswa akan dapat lebih memahami pentingnya keseimbangan dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga yaitu mendorong keterlibatan aktif melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Guru dapat mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan tantangan dan proyek yang menarik. Siswa dapat merasa lebih termotivasi dan terlihat dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya. Bagaimana Jupiter, apakah ada terima jawaban dari kelompok? Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari kelompok. Terima kasih. Oke. Baiklah, kami di sini bagi pemakaman menjawab pertanyaan dari Rizky Yanto, yaitu yang pertanyaannya bagaimana solusi mengatasi kelemahan ICT, contohnya itu terjadinya error, yaitu dengan cara melakukan pemeliharaan rutin pada perangkat untuk mencegah kerusakan atau kegagalan. Ini termasuk pembaruan sistem, pembersihan perangkat keras, dan perlindungan terhadap virus supaya tidak terjadi tidak nyambung. 1, 2, 3. Baiklah, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Rizky, yaitu bagaimana solusi mengatasi kelemahan ICT, contohnya error. Menurut kami sebagai pemakalah, untuk mengatasi terjadinya error yaitu dengan cara menerapkan cadangan atau selain ICT tersebut. Untuk mengatasi terjadinya error di ICT, maka bisa menggunakan media yang kita cadangkan untuk memudahkan siswa agar tetap terlaksananya proses belajar mengajar. Bagaimana Rizky, apakah dapat menerima jawaban dari pemakalah? Apanya? Saya menerima jawaban dari Robi. Saya menerima jawaban dari. Udah mulai. Udah. Saya menerima jawaban dari Robi. Baiklah, kita tidak penampilan dari kami yaitu kelompok 10. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.